Setiap keluarga punya impian memiliki buah hati. Beragam cara pun ditempuh baik oleh perempuan atau laki-laki untuk meningkatkan kesuburan. Salah satunya dengan mengkonsumsi buah dan sayuran yang dipercaya bisa membantu dalam program hamil. Pisang, toge, hingga kurma disebut-sebut bisa membantu meningkatkan kesuburan. Kira-kira ini fakta atau hanya sekedar mitos ya? Kalau toge pernah dengar toge meningkatkan kesuburan sih saya pernah dengar, terutama buat pria katanya. Tapi balik lagi mungkin Mbak boleh nanya orang yang udah nikah atau perlu masalah gini nggak? Ini saya nggak tahu apa-apa soal ini loh. Kalau menurut saya sih karena saya mempelajari kesuburan sebelum ini, bukan masalah apanya ya, tapi jenisnya yang dibutuhkan oleh tubuh kita, karena tubuh kita beda-beda. Jadi yang paling penting adalah tahu dulu tubuh kita, jadi kita tahu kita defisit apa. Yakin apakah pendapat ini sudah tepat? Ahli gizi Rita Ramayulis mengatakan pada dasarnya semua zat gizi mempunyai peran untuk kesuburan. Namun dari semua zat gizi tersebut, ada yang berperan besar untuk kesuburan. Kita bahas mitos atau fakta yang pertama. Pisang. Benarkah pisang bisa membantu program hamil? Jawabannya adalah fakta. Kandungan kalium dalam pisang berperan menjaga keseimbangan pH atau asam basa pada organ reproduksi pria dan wanita. Lalu, bagaimana dengan toge? Berdasarkan banyak penelitian, toge terbukti dapat bermanfaat untuk kesuburan. Rita Ramayulis menyatakan, toge mengandung vitamin E dan vitamin C yang bermanfaat untuk menangkal radikal bebas, baik untuk sel ovum wanita dan sperma pada pria. Konsumsi toge 200 gram per hari sudah mencukupi kebutuhan akan vitamin E pada tubuh. Vitamin E bekerja sama kemudian dengan zinc dan B6 itu berperan untuk pembentukan hormon reproduksi baik pada laki-laki ataupun perempuan. Vitamin E itu punya peran mencegah degenerasi sistem reproduksi baik pada laki-laki ataupun perempuan, dan vitamin E juga yang bertanggung jawab untuk membuat oksigen itu bisa terdistribusi dengan baik pada organ-organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Ketiga, kurma. Mitos atau fakta? Rita Ramayulis menyatakan ini hanyalah mitos. Karena penelitian yang ada hingga saat ini mengatakan zat mikronutrien dan karbohidrat pada kurma baru pada tahap menunjang stamina saja. Dan justru lebih sering diberikan untuk wanita yang sedang hamil atau menyusui. Yang keempat, tomat yang dipanaskan disebut dapat meningkatkan kesuburan. Mitos atau fakta? Kalau tomat itu bisa kita katakan fakta juga untuk kesuburan, karena tomat itu kandungan utamanya adalah likopen. Dia bukan zat gizi tetapi zat fitokimia. Nah, dari berbagai penelitian sudah dijelaskan bahwa likopen terkait dengan sperma itu punya peran untuk keaktifan sel sperma. Jadi ditemukan penelitian bahwa pada laki-laki yang rajin mengkonsumsi tomat itu mempunyai sel sperma yang lebih aktif dibandingkan laki-laki yang jarang mengkonsumsi tomat. Lalu bagaimana dengan kubis atau baby call? Rita menyatakan jawabannya adalah fakta. Karena baby call mengandung asam folat yang perannya baik untuk pematangan sel ovum. Hal ini pun juga bisa didapati di buah jeruk yang memiliki zat asam folat. Selanjutnya, nanas. Mitos atau fakta ya? Ya, kalau terkait nanas dengan kesuburan bisa kita katakan masih mitos ya, karena beberapa penelitian hanya menemukan adanya mangan yang lebih unggul pada nanas tadi. Dan kalau mangan itu tidak berhubungan langsung dengan kesuburan, tapi mangan itu lebih berhubungan dengan kemampuan seksual seorang pria. Jadi, kalaupun konsumsi nanas itu lebih kepada kemampuan seksualitas, bukan pada kesuburan. Sebenarnya masih banyak buah dan sayuran yang baik dikonsumsi untuk program hamil, seperti kacang-kacangan yang mengandung vitamin E, serta apel, kentang, dan sayuran hijau seperti bayam yang mengandung kalium. Sandra Insanasari, Andra Anhar, Jakarta.